Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita bersama. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita masih belajar bahasa Indonesia. Pastinya secara khusus kita akan belajar bersama-sama mengenai memprediksi kejadian berdasarkan teks. Ya, dari judulnya saja sudah jelas memprediksi ya. Berarti dalam konsep kita adalah menduga-duga sesuatu yang akan terjadi atau secara gampangnya mengira-ngira apa yang akan terjadi jika ini, maka seperti itu yang akan kita bahas. Baik, namun sebelumnya ada dua tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu kita harus tahu dulu mengenai prediksi itu sendiri. Bahwa prediksi adalah memperkirakan suatu hal yang belum terjadi. Jadi memang kita harus bisa memperkirakan sesuatu hal yang belum terjadi dari sebuah teks yang sudah atau yang telah dipaparkan. Yang kedua, pada materi ini kalian akan memprediksi bentuk kejadian atau peristiwa yang berkaitan dengan isi bacaan. Untuk itu kalian dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, cermati pokoknya. Pokok peristiwa, pokok kejadian, dan pokok dari kalimat atau bacaan dari teks tersebut. Kemudian yang kedua, cermati waktu akan terjadinya peristiwa tersebut. Kita harus paham ya, apa yang menjadi waktu di dalam sebuah teks, urutan kejadiannya kita harus paham. Yang ketiga, buatlah simpulan kejadian yang akan terjadi berdasarkan peristiwa tersebut. Nah, sebagai contoh misalnya adalah teks berikut. Mandi pagi menggunakan air dingin ternyata memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya untuk menguatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, air dingin juga dapat meningkatkan sirkulasi dalam darah. Seseorang yang mandi pagi menggunakan air dingin akan lebih sehat dibandingkan dengan yang menggunakan air hangat. Nah, dari teks itu muncullah sebuah pertanyaan, muncullah sebuah hal yang harus ditanyakan terkait dengan prediksi yang mungkin terjadi, yakni jika seseorang lebih sering mandi menggunakan air hangat daripada air dingin, maka yang terjadi adalah opsi A, misalnya sistem kekebalan tubuhnya akan lebih kuat. Opsi B, orang tersebut tidak mudah terserang penyakit. Opsi C, orang tersebut akan sering sakit karena sistem kekebalan tubuhnya melemah. Opsi yang terakhir, sirkulasi darahnya akan berjalan dengan lancar. Jadi tadi dalam teks itu sudah dijelaskan manfaat mandi menggunakan air dingin pada saat pagi hari. Yang pertama tadi sudah dijelaskan bahwa manfaatnya ada. Yang pertama nih, membuat tubuh kita jadi kebal. Kemudian yang kedua, meningkatkan sirkulasi darah yang ada di dalam tubuh kita. Secara logika, jika itu tidak dilakukan atau seseorang dalam teks ini ya, itu tidak menggunakan air dingin pada saat mandi pagi, maka yang paling tepat adalah orang tersebut akan sering sakit karena sistem kekebalan tubuhnya lemah. Nah, itu contoh yang pertama. Selanjutnya contoh yang kedua juga masih sama, memperkirakan atau mengira-ngira atau memprediksi suatu teks. Baik, akan saya bacakan. Air putih memiliki banyak manfaat bagi tubuh manusia. Hal itu karena tubuh manusia terdiri atas banyak cairan. Minum air putih yang cukup dapat memperlancar peredaran darah. Selain itu, air putih dapat meningkatkan energi manusia. Air putih juga bermanfaat untuk membantu menjalankan fungsi ginjal dengan baik. Dari situ sudah jelas bahwa teks tersebut menjelaskan manfaat air putih. Lalu bagaimana dengan pertanyaan yang muncul, yakni hal yang terjadi jika kekurangan air putih adalah opsi pilihan pertama adalah A, tubuh akan kekurangan cairan. B, tubuh menolak asupan makanan. Pilihan yang C,
tubuh akan mudah terserang penyakit. Kemudian yang D, tidak terjadi apa-apa. Dari opsi yang sudah tadi saya bacakan, ada hal-hal yang harus kita pahami terkait dengan teks tersebut. Yakni kita harus benar-benar berpikir secara kritis, berlogika di dalamnya untuk bisa mengaitkan antara teks dengan jawaban yang akan kita tentukan. Kalau kita menentukan pilihan yang A, tubuh akan kekurangan cairan, itu bisa jadi karena di teks tersebut sudah dijelaskan tadi sebagian tubuh kita itu adalah cairan. Jadi bahkan sebagian besar di dalam tubuh kita itu membutuhkan semua cairan yang kita konsumsi, yaitu air putih. Yang B, tubuh menolak asupan makanan. Belum tentu ya, dan bisa jadi itu terjadi tetapi tidak masuk dalam teks yang tadi dibacakan. Kemudian tubuh akan mudah terserang penyakit, bisa jadi tetapi tidak dijelaskan dalam teks bacaan. Yang D, tidak terjadi apa-apa di luar logika kita. Baik, dari ketiganya itu ada kemiripan jawaban, tetapi dalam konteks kita membaca sebuah teks, yang paling tepat hubungannya adalah yang A, tubuh akan kekurangan cairan. Baik, itulah cara bagaimana kita menentukan atau memprediksi sebuah kejadian peristiwa dalam sebuah teks. Mudah-mudahan bisa kita pahami, perkaya ilmu kita dengan membaca, perkaya ilmu kita dengan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.